Sahabat, pernah nggak kamu melihat atau mengenal seseorang yang merasa paling hebat dalam segala hal? Atau jangan-jangan kamu pernah merasakannya juga? Itulah yang disebut overconfidence atau terlalu percaya diri. Kebiasaan ini bisa menjadi senjata bumerang yang merusak kesuksesan kamu. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin seringkali kita alami tanpa menyadarinya, yaitu overconfidence atau terlalu percaya diri. Sebenarnya apa sih yang membuat orang terlalu percaya diri? Dan bagaimana hal itu bisa menjadi penghalang menuju kesuksesan dan kebahagiaan? Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Kita semua sudah tahu bahwa kurangnya percaya diri bisa menghambat kita untuk mencapai kesuksesan. Namun, ternyata overconfidence atau terlalu percaya diri juga adalah penghalang besar menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Overconfidence adalah kondisi di mana seseorang merasa terlalu yakin pada diri sendiri atau kemampuannya. Bahkan ketika mereka tidak memiliki dasar yang kuat untuk keyakinan tersebut. Ini adalah ilusi yang seringkali bisa berbahaya. Pernah nggak kamu merasa terlalu yakin pada diri sendiri dalam suatu situasi? Mungkin di tempat kerja, dalam pengambilan keputusan, atau bahkan dalam hubungan pribadi. Masalahnya adalah, seringkali overconfidence dapat memicu kesalahan yang fatal. Misalnya dalam pekerjaan, overconfidence bisa membuat seseorang mengambil risiko tanpa perencanaan yang matang, mengakibatkan kerugian finansial dan profesional. Bayangkan seorang karyawan yang telah bekerja di perusahaan selama beberapa tahun dan telah berhasil mencapai posisi manajerial. Dia merasa dirinya adalah seorang ahli dalam pekerjaannya dan sering mengabaikan masukan atau saran dari rekan-rekannya. Suatu hari, perusahaan memutuskan untuk memperkenalkan teknologi baru yang akan mengubah cara bisnis mereka beroperasi. Namun, karyawan ini yakin bahwa dia sudah tahu segalanya dan tidak perlu mengikuti pelatihan atau belajar teknologi baru tersebut. Akibatnya, ketika teknologi baru tersebut diimplementasikan, dia tidak hanya kesulitan beradaptasi, tetapi juga membuat banyak kesalahan dalam pekerjaannya. Proyek-proyek yang ditangani menjadi kacau dan mengalami keterlambatan, dan dia mulai kehilangan kepercayaan dari atasan dan rekan-rekannya. Akhirnya, dia dipecat dari pekerjaannya karena kinerjanya yang buruk dan ketidakmampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan. Hal itu tidak hanya berdampak pada karirnya, tetapi juga pada stabilitas keuangan dan kehidupan pribadinya. Contoh tadi menggambarkan bagaimana overconfidence dalam konteks karir dapat memiliki dampak yang luar biasa. Hal ini menunjukkan pentingnya selalu terbuka terhadap pembelajaran dan perubahan, bahkan jika kamu telah mencapai tingkat tertentu dalam karir kamu. Karena overconfidence seringkali menghambat kita untuk belajar dari kesalahan kita. Ketika kita terlalu yakin pada diri sendiri, kita bisa merasa sudah paling hebat dan paling pintar. Sehingga merasa tidak perlu belajar atau mendengar pendapat atau saran dari orang lain. Mungkin ada yang bertanya, apa sih penyebab kenapa seorang jadi overconfident? Di antaranya, faktor seperti ego yang kuat, ketidakmampuan untuk menerima kritik, atau dorongan untuk mempertahankan citra positif juga dapat berperan dalam perilaku overconfidence. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi overconfidence? Sekarang, kita akan bahas langkah-langkah untuk mengurangi overconfidence. Yang pertama, self-awareness atau kesadaran diri. Sadari, ada nggak tanda-tanda overconfidence dalam diri kamu? Apakah kamu sering merasa selalu benar? Tidak mau mendengarkan masukan orang lain atau meremehkan risiko? Langkah yang kedua, self-reflection atau refleksi diri. Cobalah kamu merenung tentang pengalaman masa lalu. Mungkin kamu pernah mengalami masalah akibat sifat overconfidence kamu. Apa yang bisa kamu pelajari dari pengalaman tersebut? Rasakan
dan resapi rasa ketidaknyamanan dari pengalaman buruk tersebut. Langkah yang ketiga, langkah yang paling penting, kendalikan ego. Jangan biarkan ego kamu menguasai kamu. Mengembangkan empati terhadap orang lain adalah cara untuk mengurangi dominasi ego. Cobalah untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain dan memahami perasaan dan perspektif mereka. Ego seringkali terkait dengan emosi seperti kebanggaan, marah, dan defensif. Belajar dan berlatihlah mengendalikan emosi kamu. Jika kamu merasa terlalu superior atau terlalu inferior, berusahalah untuk merubah cara berpikir. Cobalah untuk menggantinya dengan sikap yang lebih realistis dan seimbang. Ingatlah bahwa tidak ada yang sempurna. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan, termasuk kamu. Bersikaplah rendah hati dan terbuka terhadap pembelajaran. Langkah yang keempat, terima kritik konstruktif. Jangan terlalu defensif ketika menerima kritik. Alihkan fokus dari pertahanan ego ke kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengarkan dengan terbuka dan pertimbangkan apakah ada kebenaran dalam kritik tersebut. Kritik konstruktif dapat membantu kamu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Langkah kelima adalah pelatihan dan konseling. Jika overconfidence kamu sudah sampai taraf serius mengganggu kehidupan kamu, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang konselor atau psikolog yang berkualifikasi. Sahabat, sekarang kamu sudah tahu bahwa terlalu percaya diri juga ternyata tidak baik dan menghalangi sukses kita. Mari kita bersama-sama mengatasi overconfidence kita. Dan jangan lupa bahwa ini adalah proses yang memerlukan kesabaran dan kesadaran diri yang kontinu. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.